Suatu hari ada seorang polisi wanita bernama Cindy guys. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya. Orang itu mengatakan, "Tolong saya, nama saya Feni. Tadi saat saya pulang dari pasar ada orang yang mengikuti saya. Dan sekarang dia lagi ada di depan rumah saya." Cindy mengatakan, "Baik, tunggu sebentar, saya datang ke sana sekarang juga." Teka-teki pertama. Gak lama akhirnya Cindy pun buru-buru pergi ke tempat itu guys. Tapi saat ia mau pergi, ia kaget karena mobil yang mau ia pakai udah dirusak orang. Karena kesel banget, ia pun langsung memanggil satpam yang berjaga di kantor itu. Cindy bertanya, "Siapa yang udah merusak mobilku ini pak? Tadi pagi saat saya baru sampai sini mobilnya masih bagus loh. Tolong cari pelakunya sekarang ya." Akhirnya setelah dilihat dari CCTV ada 3 orang yang diduga sebagai pelakunya. Orang pertama mengatakan, "Maaf pak, bukan saya yang merusak mobil ini. Saya adalah polisi yang bekerja di kantor ini juga. Mungkin Pak Satpam belum pernah lihat saya karena saya emang baru dipindahkan ke kantor ini. Tadi pagi saya ke parkiran karena bingung mau parkir di mana. Dan saya nggak tahu apa-apa soal perusakan mobil ini pak." Orang kedua mengatakan, "Ada apa ya pak? Maaf, saya juga nggak tahu apa-apa soal mobil Bu Cindy yang rusak. Saya di sini cuma kerja sebagai tukang bersih-bersih pak. Tadi pagi saya ada di sini karena mau nyapu dan membersihkan parkiran. Kalau saya ingat-ingat, tadi pagi mobil Bu Cindy masih bagus kok pak, belum rusak kayak gini." Orang ketiga mengatakan, "Nama saya Jenny, pengunjung kantor polisi ini pak. Saya mana tahu menau soal mobil yang dirusak. Yang pasti sih pelakunya bukan saya. Saya datang ke kantor polisi emang dari tadi pagi. Saya juga parkir mobil dekat sini. Kalau nggak percaya, nanti saya tunjukin pak mobil saya." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu manakah orang yang telah merusak mobilnya Cindy? Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi jawabannya yang udah merusak mobil Cindy adalah orang yang kedua. Karena kalau kalian lihat nih, orang yang kedua kunci untuk merusak mobil dan bajunya kotor tuh. Hayo, kalau kamu jawabnya yang mana nih? Kita lanjut untuk membantu Bu Cindy ya. Teka-teki kedua. Karena mobilnya Cindy masih rusak, akhirnya ia memutuskan untuk pergi menggunakan transportasi umum. Supaya lebih cepat, Cindy pun pergi naik kereta. Tapi saat ia baru keluar dari kereta, ia kaget karena dompetnya udah hilang dicopet. Akhirnya ia ingat ada 3 orang yang ia curigai karena ketiga orang itu berada paling dekat di kereta dengannya. Cindy bertanya, "Mohon maaf, bukannya saya mau menuduh, mending jujur sama saya, siapa yang udah mencopet dompet saya? Soalnya cuma kalian orang yang terdekat waktu itu dalam kereta." Orang pertama mengatakan, "Bukan saya yang mencopet dompetmu bu. Lagi pula buat apa juga saya mencopet dompet orang. Ini aja saya lagi buru-buru mau berangkat kerja. Uang saya mungkin bisa lebih banyak dari ibu. Jadi nggak mungkin ya saya yang mencopet dompetnya. Kira-kira ini masih lama nggak ya? Soalnya saya takut telat nih sampai kantor." Orang kedua mengatakan, "Kok ibu nuduh saya yang mencopet dompetnya? Emang saya waktu dalam kereta itu duduknya dekat ibu. Tapi bukan berarti saya yang mencopet. Tadi sih emang saya lihat ada orang yang ngedeketin ibu. Mungkin bisa jadi ia adalah pelakunya." Orang ketiga mengatakan, "Maaf bu, bukan saya yang mencopet dompet ibu. Saya aja nggak tahu sama sekali loh soal kejadian ini. Orang saya aja nggak kenal dan nggak pernah lihat kalian di tempat tadi. Orang saya aja tadi di dalam kereta paling depan. Soalnya saya lagi buru-buru banget." Dari pernyataan ketiga orang tadi, menurut kamu manakah pelakunya? Langsung aja dijawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum? Jadi pelakunya orang yang ketiga, karena ia mengatakan kalau tadi ia berada di dalam kereta paling depan, padahal Cindy menginterogasi dia karena dia ada di dekat Cindy tadi. Mungkin karena panik, dia jadi berbohong ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Gak lama akhirnya Cindy pun melanjutkan perjalanan.
Tapi saat ia lagi berjalan, tiba-tiba ia mendapat telepon dari orang yang gak dikenal. Orang itu mengatakan, "Halo, kamu gak perlu tahu siapa saya. Anakmu sudah saya culik. Kalau mau anakmu selamat, transfer uang sebanyak 500 juta sekarang." Cindy mengatakan, "Baik, jika dia adalah anak saya akan transfer uangnya sekarang juga." Anak yang diculik itu berteriak, "Mama tolong, ini aku anakmu." Cindy mengatakan, "Saya mau memberikan pertanyaan kepada anak saya dulu. Jika dia adalah anak saya, dia pasti tahu jawabannya." Pertanyaannya, orang apa yang kalau berenang rambutnya nggak pernah basah? Beberapa menit kemudian anak itu terdiam dan gak bisa menjawabnya. Lalu Cindy pun menutup teleponnya dan ia tahu kalau itu bukan anaknya. Kalau menurut kalian, kira-kira apa ya jawabannya? Langsung aja dijawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian ada yang tahu nggak? Jadi jawabannya, orang yang kalau berenang rambutnya nggak pernah basah adalah orang yang botak. Karena ia nggak punya rambut ya guys. Mungkin itu teka-teki rahasia milik keluarganya yang udah disiapkan untuk keadaan darurat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Setelah melewati beberapa masalah di perjalanan, akhirnya Cindy pun sampai di rumah orang pertama yang melapor tadi. Ia pun mencari orang yang diduga sudah mengikuti dan meneror Fanny. Gak lama Cindy mengumpulkan 3 orang yang ada di sekitar rumahnya. Cindy bertanya, "Siapa kalian? Kenapa kalian ada di dekat rumah orang ini? Apa yang sedang kalian lakukan?" Orang pertama mengatakan, "Halo Bu, perkenalkan, nama saya adalah Galang. Saya adalah pemilik dari rumah ini. Dari tadi saya di sini karena lagi merapikan tanaman saya. Soalnya kemarin abis hujan badai yang deras banget. Jadi tanaman saya berantakan. Oh iya, kalau boleh tahu ibu ini siapa ya? Kok saya baru lihat? Apakah ada yang bisa saya bantu?" Orang kedua mengatakan, "Halo Bu, perkenalkan, nama saya Gina, tetangga sebelahnya Fanny. Saya lagi di sini karena lagi nyari anak saya. Tadi sih dia bilang kalau ia mau main di sekitar sini. Tapi sekarang belum pulang juga. Emang ada apa ya Bu? Ibu lagi mencari Fanny. Dari tadi sih saya belum lihat ia keluar. Mungkin ada di dalam?" Orang ketiga mengatakan, "Siang Bu, ada apa ya? Kenapa Ibu mengumpulkan kita di sini? Saya ada di sini karena saya lagi mencari alamat rumah teman saya. Soalnya teman saya Sherlocknya di sini. Tadi sih saya juga udah ditelepon. Katanya saya disuruh tunggu di sini dulu. Nanti dia yang jemput saya." Kalau mendengar pernyataan ketiga orang itu, menurut kalian manakah orang yang lagi meneror Fanny? Langsung aja waktunya, aku hitung mundur 10 detik. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi jawabannya orang yang pertama, karena ia mengatakan kalau ia tinggal di rumah itu. Padahal kan rumah itu rumahnya Fanny yang menelpon tadi ya. Jadi udah pasti dia orangnya yang telah meneror Fanny dan berbohong. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 penjahat yang dicurigai lagi menyamar. Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu, manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!